Shalom semuanya, hari ini saya rindu menyampaikan sebuah pesan yang sederhana yang bertemakan jangan putus asa. Kebanyakan dari kita sangat putus asa dalam hidup ini sehingga membuat kita seringkali memutuskan untuk bunuh diri, beberapa orang memutuskan untuk healing ke suatu tempat yang mungkin itu tidak membuat putus asanya langsung hilang, tapi itu bisa membuat dia seolah-olah itu tenang. Tapi sebenarnya ketika seseorang menghadapi putus asa, dia akan sampai tahap yang paling terakhir, yaitu tahap untuk mengakhiri hidup. Karena itu kebanyakan orang-orang, khususnya anak-anak muda, itu bunuh diri diawali dengan putus asa. Hari ini saya rindu menyampaikan tentang jangan putus asa. Seberapa banyak dari kita yang merasakan putus asa? Di dalam Yeremia 29 ayat yang 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan menjanjikan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan damai, bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Dan mungkin hari ini kita menghadapi rancangan atau suatu kejadian yang membuat kita berkata bahwa ini adalah buruk. Dan kita sampai menuduh bahwa Tuhan jahat. Tapi bukankah Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik dan rancangan yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan? Yang artinya ketika kita menghadapi suatu hal dalam hidup kita dan itu tidak enak, anggap saja itu bukan rancangannya Tuhan, tapi ya itu sudah dinamakan sebuah alur cerita dalam dunia ini. Kita pasti menghadapi masalah, kita pasti menghadapi tantangan dalam hidup ini. Tapi sadarilah buat teman-teman bahwa kita semua mempunyai Tuhan yang besar. Kita semua mempunyai Tuhan yang bersama-sama dengan kita, menyertai hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika hari ini kita mendekat dan kita mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan, justru itulah menjadi sebuah pegangan kita selama kita hidup. Apapun musim kehidupan yang akan kita akan lewati. Karena kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita dan karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebuah poin sederhana yang saya rindu sampaikan. Poin pertama tentang jangan putus asa. Selalu ada harapan baru di dalam Tuhan. Katakan amin. Sadarilah teman-teman, saudara-saudara sekalian, bahwa selalu ada harapan baru di dalam Tuhan. Mau hari ini kita menghadapi masalah yang terlihat mustahil untuk bisa terselesaikan, mau hari ini kita diperhadapkan sebuah tantangan yang sangat mustahil untuk kita bisa lewati. Tapi satu hal yang harus kita percaya bahwa selalu ada harapan baru di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Yeremia 31 ayat 17 berkata demikian. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Tuhan berjanji akan memberikan harapan kepada kita di hari yang akan datang. Dan Tuhan akan berjanji untuk menyertai hidup kita. Tuhan tidak berjanji bahwa langit selalu indah, bahwa perjalanan kita akan selalu mulus. Tapi janji yang selalu dia akan tepati adalah Tuhan akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Asal apa? Asal kita terus mendekat dan tidak kecewa dengan Dia. Poin kedua, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Ya benar, kegagalan bukan akhir dari segala sesuatunya teman-teman. Tapi kegagalan adalah awal untuk kita bisa bangkit kembali. Dan kita bisa menerobos setiap kemustahilan, setiap kejatuhan, setiap kegagalan yang kita pernah alami bersama dengan Tuhan. Mazmur 37 ayat 34 berkata demikian teman-teman. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ketika kita mengalami kegagalan, nantikanlah Tuhan teman-teman. Di dalam kegagalan kita, selagi kita bersama dengan Tuhan, maka di dalam kegagalan kita selalu ada harapan untuk kita bisa mencapai sebuah kemenangan yang akan datang. Asal apa? Asal kita tetap mendekat dengan Tuhan, asal kita tidak kecewa dengan Tuhan teman-teman. Poin ketiga, bangkitlah dan hadapi bersama Tuhan. Bangkitlah teman-teman dan hadapilah segala sesuatu yang hari ini kamu hadapi bersama dengan Tuhan Yesus.
Amsal 24 ayat 16 berkata demikian, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ketika hari ini seperti saya bilang tadi, kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, kita tidak kecewa dengan Tuhan, maka kita akan di posisi menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan justru di titik itulah kita mungkin mengalami kegagalan, kita mungkin bisa jatuh, tapi kata firman Tuhan seperti ini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Seberapa banyak pun kita jatuh dan kita gagal dalam hidup ini, asal kita bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membantu dan menolong kita, membawa kita kembali bangkit, dan Tuhan akan menyertai dan memberikan kemenangan dari setiap apa yang kita hadapi hari ini. Asal apa? Jangan putus asa. Dalam hidup kita, mungkin kita mengalami putus asa yang sehingga membuat kita itu bunuh diri. Tapi pesan yang sederhana hari ini saya mau katakan bahwa jangan putus asa teman-teman, saudara-saudara sekalian, karena selalu ada harapan baru di hadapan Tuhan. Selalu ada sebuah pengharapan yang membuat kita bisa bangkit kembali, sebuah kekuatan yang dari Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan, yang tidak bisa kita pikirkan bahwa kita bisa bangkit kembali ketika kita tidak putus asa terlebih dahulu. Kita bangkit sekalipun susah, kita bangkit sekalipun itu tidak enak untuk kita bisa menerobos, tapi justru ketika kita mau melangkah, di situ ada Tuhan dan di situ ada penyertaan Tuhan Yesus. Amsal 23 ayat 17-18 berkata demikian, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Asal satu teman-teman, kita tidak putus asa, tapi kita memilih untuk bangkit sekalipun gak mudah. Kita memilih untuk maju sekalipun ada ketakutan, sebuah kecemasan, sebuah kebimbangan. Tapi ketika kita terus mau maju bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan halau setiap badai-badai di depan kita. Dan bahkan juga kita akan bisa berdiri di tengah-tengah badai, menjadi orang yang sangat tenang dari sebelumnya. Karena kenapa? Karena kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu hal yang jahat dalam hidup kita. Karena itu, buat teman-teman yang hari ini, saudara-saudara yang hari ini mengalami sebuah keputusasaan dalam hidup ini, saya mau katakan bahwa jangan putus asa. Karena selalu ada harapan di dalam Tuhan. Hari ini mungkin kita ngalamin putus asa karena masalah, karena mungkin kita tidak mencapai sesuatu hal yang kita inginkan, karena mungkin kita tidak bisa mendapatkan kemenangan dari hal-hal yang kita inginkan, karena mungkin kita tidak bisa mencapai impian-impian dan cita-cita yang kita harapkan. Sehingga kita menyangka bahwa segala sesuatu kegagalan telah terjadi dan itu adalah akhir dari hidup kita. Bukan teman-teman, saudara-saudara sekalian. Tapi justru ketika hari ini kita mengalami putus asa, justru di hari itulah kita mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Kita mengintrospeksi diri kita kembali. Dan kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita mendengarkan suaranya dan mencari apa yang Tuhan inginkan. Dan justru di saat itulah kita akan menemukan bahwa apa yang Tuhan inginkan itu jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada yang kita inginkan. Karena itu, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan putus asa. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa lewat hidup ini. Stay with God and stay in God's process, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Saya rindu untuk mendoakan buat teman-teman yang hari ini dan saudara-saudara yang hari ini menghadapi keputusasaan dalam hidup ini. Apapun yang membuat itu bisa, apapun faktor yang membuat kalian putus asa, saya rindu untuk mendoakan kita semua. Mari kita sedang doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang ada. Aku berdoa bagi orang yang sedang menonton video ini, yang mengalami keputusasaan dalam hidupnya, entah apapun yang terjadi dalam hidupnya hari ini Tuhan. Tapi aku berdoa, biarlah Engkau Tuhan yang akan menolong, berikan harapan baru. Engkau Tuhan membuat dia bisa bangkit kembali. Berikan dia sebuah harapan dan sebuah janji baru dalam hidupnya Tuhan. Bahkan setiap apapun yang dihadapi hari ini Tuhan, itu tidak akan membuat dia jatuh, tapi membuat dia bangkit bersama dengan Tuhan, justru membuat dia dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa bagi orang-orang yang mendengarkan pesan ini Tuhan, biarlah Engkau Tuhan memberkati hidupnya, Engkau Tuhan memberikan sebuah harapan baru, Engkau Tuhan keteguhkan hatinya, Engkau Tuhan kuatkan kakinya yang mulai goyah, Engkau berikan iman yang semakin teguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga, biarlah setelah orang-orang ini mendengarkan pesan-Mu malam hari ini,
mereka mendapatkan sebuah kekuatan yang baru dan mereka tidak mengalami putus asa bahkan sampai bunuh diri. Aku tolak setiap roh bunuh diri, setiap roh kecemasan, roh ketakutan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah damai sejahtera daripada Tuhan itu selalu ada di dalam orang-orang tersebut. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan kita pengharapan dan masa depan sungguh indah di dalam hidup kita. Bersama kita katakan dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. God bless you. Shalom saudara-saudara dan teman-teman semuanya. Ada pesan sederhana yang hari ini rindu saya sampaikan yang bertemakan tetaplah berdoa. Sebuah pesan sangat sederhana dan ini juga adalah sebuah pesan yang sebagai kita seorang umat Tuhan, umat Kristen yang hari ini ya, doa adalah suatu hal yang sudah sangat tidak asing lagi yang kita dengar. Dan doa adalah sebuah sarana yang kita selalu untuk kita meminta kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Tetaplah berdoa. Ya, ayatnya cuma pendek teman-teman saudara-saudara sekalian. Tetaplah berdoa. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Kristiani, kita selalu berdoa setiap saat, setiap waktu. Entah itu pagi, siang, sore, malam, doa makan, kita berdoa untuk orang lain, doa untuk orang sakit, doa apapun juga yang kita akan sampaikan, kita tetap selalu melibatkan doa sebagai sarana komunikasi kita kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan. Tapi kebanyakan orang, anak-anak Tuhan, umat Kristen, itu sudah tidak lagi berdoa. Karena kenapa? Karena mungkin dia mengalami kekecewaan dengan Tuhan, karena mungkin dia kecewa dengan hamba Tuhan, itu bisa terjadi juga, sehingga dia tidak berdoa lagi. Karena mungkin dia bosan, karena mungkin dia doanya sudah tidak didengar lagi seolah-olah dengan Tuhan, karena mungkin Tuhan tidak mengabulkan doanya, dan banyak kemungkinan kenapa dia tidak berdoa. Dan salah satunya juga karena malas. Saudara-saudara dan teman-teman sekalian, satu hal seringkali kita pakai doa sebagai tempat kita meminta, tanpa kita sadari bahwa doa juga adalah sarana komunikasi kita kepada Tuhan. Mau hari ini kita mau minta sesuatu ataupun tidak, kita tetaplah harus berdoa. Poin pertama, berdoa bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Berdoa adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, karena berdoa adalah sebuah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan, yang artinya hari ini kita butuh sesuatu, kita mau berdoa karena kita minta sesuatu, ataupun kita nggak mau minta apa-apa. Tetaplah berdoa untuk sesuatu hal yang lain. Bukankah sebelum kita tidur kita berdoa? Bukankah sebelum kita bangun tidur dan kita pergi ke sekolah, kita kerja, kita beraktivitas, kita selalu berdoa? Bukankah setiap saat ketika kita merindukan sesuatu untuk kita minta, kita tetap berdoa? Jadi doa bukan hanya tempat kita meminta, tapi doa adalah sebuah satu sama lain kita terkonek dengan Tuhan dan mengkomunikasikan sesuatu kepada Tuhan. Dan sebaliknya Tuhan juga menyampaikan sesuatu kepada kita. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Karena dalam Matius 6 ayat 6 berkata demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa yang kita katakan dan kita ucapkan melalui doa kepada Tuhan, itu Tuhan selalu mendengar. Tapi seringkali ada 3 tahap untuk doa itu. Apakah bisa dijawab atau tidak? Seringkali Tuhan mendengar doa, tapi ketika Tuhan dengar, Tuhan akan mengambil sebuah ketiga putusan ini. Yang pertama, Tuhan mendengar untuk menjawab. Yang kedua, Tuhan mendengar untuk bilang tunggu. Yang ketiga, Tuhan mendengar untuk Tuhan bilang tidak, no. So teman-teman, saudara-saudara sekalian, jangan pernah memaksa Tuhan di dalam doa kita. Tapi kita punya iman untuk kita bisa berharap kepada Tuhan di dalam doa kita. Memaksa dan beriman itu adalah 2 hal yang berbeda. Memaksa artinya kita apapun yang terjadi Tuhan pokoknya harus dan harus. Tapi beriman, apapun yang Tuhan inginkan, ini imanku, ini harapanku. Aku minta Tuhan kabulkan. Tapi kalau Tuhan gak kabulkan, gak apa Tuhan. Aku tahu Tuhan yang terbaik.
Itulah iman. Beda dengan sebuah paksaan. Poin kedua, tetap berdoa apapun keadaan. Seringkali kita berdoa kalau keadaan kita baik-baik saja. Seringkali kita berdoa kalau kita sedang happy atau kita menginginkan sesuatu dan pasti ini Tuhan kabulkan, pasti Tuhan kabulkan, dan kita excited sekali untuk berdoa. Tapi seringkali keadaan yang membuat kita terpuruk, membuat kita sulit untuk berharap, kita sudah tidak lagi berdoa. Karena alasan, saya malas, saya sibuk, saya sudah nggak tahu meminta apa lagi. Di dalam Efesus 6 ayat 18 berkata demikian, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Firman Tuhan berkata berdoalah setiap waktu, setiap saat, dan juga melibatkan roh di dalam diri kita, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Doa bukan hanya tempat kita meminta atau sarana komunikasi kita kepada Tuhan, tapi tempat kita berjaga-jaga. Ketika kita berdoa, kita seringkali kan ingat Tuhan. Ya pastinya orang berdoa itu pasti selalu ingat Tuhan. Kenapa dia berdoa? Karena dia ingat Tuhan. Karena itu tidak ada kesempatan sedikit pun untuk iblis menjatuhkanmu. Tidak ada kesempatan sedikit pun untuk iblis mencelamu. Kenapa? Karena kamu selalu berdoa dan melekat kepada Tuhan. Sekalipun kita manusia nggak sempurna, justru karena kita nggak sempurna, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui sarana dalam bentuk komunikasi kita kepada Tuhan dalam bentuk doa. Poin ketiga, jangan bosan berdoa. Ya, sebuah hal yang simple. Kalau kita seringkali malas dan kita bosan berdoa karena kita mungkin sudah terlalu panjang, aku nggak tahu lagi harus doa apa. Mungkin ada di beberapa gereja tertentu dia selalu ada liturgi dengan yang namanya doa syafaat, dan kita bosan, aku nggak tahu, aku sudah habis berkata-kata, tapi yang berdoa syafaatnya masih panjang lagi. Teman-teman, kalau kita sudah mulai bosan berdoa, itu adalah awal kita juga sudah bosan dengan Tuhan. Tapi ketika kita tidak bosan dalam berdoa, maka kita pun tidak akan bosan dengan perkara-perkara ajaibnya Tuhan. Lukas 18 ayat 1 berkata demikian, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Janganlah berdoa. Janganlah kita jemu-jemu dalam berdoa, teman-teman. Karena kenapa? Karena ketika kita tidak berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka kita akan berdoa dengan bahkan apa yang kita tidak bisa pikirkan di dalam perkataan dan kita mengucapkan dalam bentuk suara, maka ada Roh Kudus yang membantu kita dalam doa. Karena itu ada beberapa orang yang bisa berbahasa roh, dia mendapatkan baptisan roh, dia berdoa di dalam rohnya. Dia berdoa, dia mengatakan seperti di dalam Efesus 6 ayat 18, sebuah permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sebuah permohonan, sebuah doa yang sudah tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Dan disitulah Roh membantu dia untuk berdoa. Karena itu juga penting untuk kita bisa menerima baptisan Roh Kudus. Untuk teman-teman yang belum terima, saya berdoa hari ini kalian terima. Tapi jika belum, teruslah meminta. Karena ketika ada hati yang haus dan lapar dan menginginkan karunia itu, maka Tuhan tidak akan menahan untuk Tuhan tidak berikan. Karena itu, jangan bosan berdoa, teman-teman. Tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah berdoa. Karena doa adalah suatu hal yang penting supaya kita bisa terus terkonek dengan Tuhan dan kita tidak salah arah. Saya rindu untuk mendoakan kita semua malam hari ini. Bahkan teman-teman juga yang mau rindu mendapatkan sebuah baptisan roh. Mungkin ini adalah waktu yang singkat. Tapi ketika ada hati yang haus dan hati yang lapar, hati yang menginginkan rindu untuk mendapatkan itu, maka tidak ada sesuatu yang mustahil untuk kamu bisa berikan. Dan pakailah bahasa roh itu untuk kamu berdoa di dalam rohmu. Untuk berdoa untuk negeri, bangsa, orang-orang, dan hal-hal yang kamu tidak bisa bayangkan dan kamu tidak bisa ucapkan dalam kata. Saya rindu untuk mendoakan kita semua. Kita sudah doa, kita doa. Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa bagi orang-orang yang menonton dan mendengarkan pesanmu malam hari ini. Aku berdoa Tuhan, biarlah saat berikan mereka
hati yang tetap berdoa di dalam setiap kehidupan mereka, senantiasa dalam setiap musim kehidupan mereka. Ajarkan mereka untuk tetap setia dalam berdoa Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan malam hari ini bagi orang-orang yang rindu dan haus dan lapar untuk mendapatkan sebuah karunia baptisan roh, supaya mereka bisa gunakan dalam doa mereka. Biarlah Engkau Tuhan berikan itu. Teman-teman, ada satu perkataan, ada satu doa juga yang harus kita minta supaya kita mendapatkan baptisan roh itu. Teman-teman bisa ikuti doa saya ketika saya berkata dalam nama Yesus Kristus, maka biarlah Roh Kudus yang mengurapi. Roh Kudus akan turun dalam hidupmu dan akan memberikan sebuah perkataan-perkataan yang tidak kamu bisa pahami. Itulah baptisan yang hari ini Tuhan engkau akan terima di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa Tuhan, ikuti doa saya teman-teman. Tuhan Yesus, aku haus, aku lapar, aku inginkan baptisan Roh Kudus terjadi dalam hidupku. Tuhan Yesus, baptiskan aku dengan Roh Kudus-Mu, dengan tanda berbahasa roh. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau mendapatkan baptisan roh itu, ketika bibirmu bergetar, jangan hentikan itu, tetaplah terus. Bahkan ketika saya sudah selesai berdoa, tetaplah terus. Bahkan sambung di dalam ruang doamu, di satu doa pribadimu. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah baptisan Roh Kudus itu. Di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus, Engkau Tuhan yang akan mengurapi hidup mereka, berikan mereka keteguhan hati, berikan mereka selalu sukacita di dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mendengarkan doa setiap kita semua. Kau Tuhan yang akan menjawab itu menurut kehendak dan rancangan dan waktumu yang terbaik. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, kali ini sebuah pesan sederhana bagi kita semua yang bertemakan kembali mencari Tuhan. Di dalam Amos 5 ayat 4 berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Mungkin kebanyakan dari kita hari ini kita merasa kita jauh dari Tuhan, kita merasa kita sangat jauh dari yang namanya doa, bahkan kita pun sudah tidak lagi ke gereja. Tapi saat ini saya rindu untuk mengatakan ini, kembali mencari Tuhan. Ya, arti kata kembali artinya selalu ada kesempatan untuk kita bisa berbalik. Selalu ada kesempatan selagi kita masih hidup, teman-teman, saudara-saudara. Selagi kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk kita bisa berbalik kepada Tuhan. Jadi jangan pernah sia-siakan hidupmu hari ini. Kembalilah kepada Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah Tuhan, maka kita semua akan hidup. Bukan berarti ketika kita tidak cari Tuhan, kita akan mati. No. Arti sebuah kata, kamu akan hidup ketika kita cari Tuhan adalah, itu sebuah peribahasa yang menggambarkan bahwa ketika kita tidak cari Tuhan, ya kita akan mati. Tapi tidak mati mungkin secara fisik, tapi kita akan mati secara roh, teman-teman. Apa yang terjadi ketika roh kita mati? Apa yang terjadi ketika kita tidak lagi dekat dengan Tuhan? Yang terjadi, kita akan merasakan tidak damai sejahtera. Kita akan mengalami masalah dan itu kita akan hadapi sendiri. Dan itu seringkali masalah kan di luar dari kendali kita. Sehingga kita akan masuk di fase di mana kita akan berjuang, dan kita akan masuk di fase di mana kita akan merasa capek. Dan bahkan tidak untuk kemungkinan kita bisa mengambil sebuah keputusan yang sangat bodoh, yaitu bunuh diri. So karena itu teman-teman, saudara-saudara, saya mau dorong buat kita semua saat ini untuk kembali mencari Tuhan. Maka bersama dengan Tuhanlah kamu akan hadapi lagi setiap apa yang hari ini kamu hadapi. Poin pertama, Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Tahukah kita bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan mengampuni hidup kita, seberdosa apapun kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita, teman-teman, saudara-saudara. Jadi, please kembalilah kepada Tuhan. Carilah kembali Tuhan. Tuhan mau kok untuk hari ini menerima kamu. Tuhan mau kok hari ini mengampuni kamu. Tapi hari ini keputusannya adalah berbaliklah terlebih dahulu. Dan akui setiap apa yang kamu merasa kamu bersalah di hadapan Tuhan. Akui, Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Sekalipun Tuhan itu Tuhan yang adil juga.
dari setiap kesalahan kita selalu ada konsekuensinya. Hadapi, tapi kita tidak akan hadapi sendiri untuk menghadapi konsekuensinya. Kita akan hadapi bersama dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak bersama dengan Tuhan, kita akan hadapi hidup ini sendirian. Bahkan ketika kita tidak lagi di dunia ini, kita tidak akan pernah tahu kita akan pergi kemana. Tapi ketika kita hari ini mengikut Tuhan dengan serius, kita menjadi murid Tuhan, kita menjadi anak Tuhan sampai seumur hidup kita, maka ketika kita sudah tidak ada lagi dunia ini, kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Sebab itu adalah janji Bapa dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Poin kedua, bayar harga untuk kembali mencari Tuhan. Bayarlah harganya, apapun dan sebesar apapun harganya, bayarlah harga itu. Di dalam Matius 16 ayat 24 berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bayarlah setiap harga, yang dalam artian hari ini apapun harga yang harus kita bayar untuk kita kembali mencari Tuhan, untuk kita bisa diterima Tuhan, maka lakukanlah itu. Asal apa? Asal kita bisa berbalik dan kita bisa diterima Tuhan. Itu jauh lebih berharga dari apa yang akan kita lepaskan dari hidup kita. Hari ini mungkin ego kita, mungkin kedagingan kita, dosa kita, pelanggaran kita lepaskan segala sesuatunya dan kita memilih untuk mengikut Tuhan kembali. So teman-teman, saudara-saudara, tidak akan pernah sia-sia untuk hari ini kita mengikut Tuhan. Tidak akan pernah kita kecewa dan tidak akan pernah kita merasa kita sangat-sangat mengambil sebuah keputusan yang salah ketika kita ikut Tuhan. Tidak teman-teman. Tapi ketika kita ikut Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika kita ikut Tuhan, kita akan mengalami sebuah terobosan demi terobosan. Dan itu akan terjadi ketika kita sudah di dalam mengikuti Tuhan. Dan itu tidak akan terjadi ketika kita hari ini masih jauh dari Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, saat ini kembalilah mencari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan sakiti Tuhan lagi. Hari ini, kalau kamu mendengarkan pesan ini, berbalik yuk. Sebab Tuhan adalah Tuhan pengasih dan penyayang, yang sabar dan sangat setia untuk menunggu kita. Untuk kita bisa berbalik mencari Tuhan kembali. Tuhan sedang menunggu kita semua teman-teman, saudara-saudara. Poin ketiga, Tuhan yang akan memampukan kita yang lemah. Tahukah kita bahwa kita adalah manusia yang lemah? Itu sebuah hal yang hal yang bukan lagi hal yang sangat tertutup. Tapi itu adalah hal yang sangat-sangat kita sadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Karena itu Mazmur 103 ayat 14 berkata demikian, sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Kata firman Tuhan, kita ini debu teman-teman. Kita ini ketika kita mati, kita akan menjadi debu, bahkan kerangka tengkorak kita pun akan menjadi debu. Karena itu hidup kita itu sangat-sangat singkat, dan bahkan kematian pun kita ini hanyalah debu dan tanah. Ketika kita sudah mati, tubuh kita sudah terlalu lama di dalam tanah, kita akan menyatu dengan tanah kembali. Karena itu, selagi kita masih hidup, kesempatan inilah untuk kita bisa berbalik kepada Tuhan. Seberdosa apapun kamu, setidak layak apapun kamu hari ini, saudara-saudara, teman-teman sekalian, kembalilah terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan akan menerima kamu apa adanya, tapi Tuhan akan membereskan setiap pelanggaran itu, agar ketika kamu ikut Tuhan, tidak ada beban yang kamu pikul, tidak ada setiap dosa yang kamu sedang terikat di dalamnya, tapi adalah kemenangan yang kamu akan dapatkan. Sehingga ketika kita ikut Tuhan, kita akan berjalan dengan ringan. Sekalipun masalah ada, masalah mungkin berat ketika kita merasakannya, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, selalu ada kelegaan dan damai sejahtera, sehingga kita bisa menyelesaikan setiap masalah, tantangan, prosesnya dengan sebuah akhir menuju kepada kemenangan. So teman-teman, saudara-saudara sekalian, jangan keraskan hatimu hari ini. Kalau kamu dengarkan pesan ini, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan mencarimu. Sudah sejak lama Tuhan mencari kita. Sadarkah itu? Sudah sejak lama kita menunggu. Sudah sejak lama Tuhan menunggu kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Sadarkah kita akan hal itu, teman-teman, saudara-saudara?
Tahukah kita bahwa Tuhan selama ini sedang menunggu dan menantikan kita datang kembali kepada Tuhan. Bahkan bagi kamu yang belum mengenal Tuhan, saya mau dorong, kenal yuk Tuhan hari ini. Kembali, yang sudah jauh kembali, yang baru belum sama sekali dekat dengan Tuhan, ayo mendekat kepada Tuhan. Dia adalah sumber pengharapan bagi setiap orang yang mau percaya. Dia adalah sumber kekuatan. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun. Karena itu, saat ini, kembali kepada Tuhan. Carilah Tuhan, maka kita akan memperoleh sebuah kehidupan. Langit tidak akan selalu biru. Pelangi tidak akan selalu ada. Mungkin ada badai, musim berganti demi berganti. Itu tidak akan pernah selalu begitu baik ketika kita melihatnya. Mungkin berbeda-beda cuaca terjadi, situasi keadaan terjadi berbeda-beda, membuat kita merasa capek, lelah. Tapi satu hal, ketika kita hari ini mengikut Tuhan, maka disitulah kekuatan kita untuk kita bisa melewati setiap tantangan dan rintangan dalam hidup ini. Karena itu kembalilah mencari Tuhan. Hai kamu yang hari ini sudah jauh daripada Tuhan, kembali mencari Tuhan. Hai kamu hari ini sudah menyakiti hati Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Hai kamu yang hari ini sudah sangat-sangat menjauh daripada Tuhan, bahkan menjauh dari persekutuan beribadatan bersama di gereja, kembalilah mencari Tuhan dan kembalilah membangun persekutuan bersama di gereja. Kalau hari ini kamu menjauh daripada Tuhan karena kecewa, please turunkan dulu egomu. Hari ini apapun alasan kamu menjauh daripada Tuhan, itu tidak bisa menjadi alasan. Karena kenapa? Karena Tuhan itu sangat perfect. Karena Tuhan itu sangat sempurna. Tidak ada satu alasan yang kita bisa ucapkan sehingga memberikan sebuah alasan kuat untuk kenapa kita harus jauh daripada Tuhan. No, itu karena keinginan kita saja. Itu karena keegoisan kita saja. Tapi sebenarnya dari dalam lubuk hati kita, kita masih mau terus ikut Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak mau melepaskan Tuhan. Tapi karena kita terlalu ego, kita terlalu kuat. Kedagingan kita terlalu kuat, kita mementingkan itu semua, sehingga apa? Sehingga kita meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini, saat ini saya berkata, kembali mencari Tuhan, maka kita akan meroleh kehidupan. Saat ini saya berdoa buat teman-teman, saudara-saudara yang mengalami jauh daripada Tuhan. Saya mau berdoa, Tuhan menjamah hari ini, Tuhan menjaga saat ini juga. Kita berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan, aku berdoa bagi orang-orang yang sedang menyaksikan sebuah video ini Tuhan. Engkau Tuhan menjamah setiap mereka satu persatu, siapapun mereka Tuhan. Engkau Tuhan menjamah, Engkau Tuhan memulihkan setiap hati yang terluka, setiap kekhawatiran, kecemasan aku tengking dalam nama Yesus Kristus. Setiap ketakutan, overthinking yang berlebihan aku tengking dalam nama Yesus Kristus. Aku tolak juga Tuhan setiap roh yang membuat mereka terintimidasi terus-menerus, roh yang selalu membuat mereka jauh daripada Tuhan, roh yang selalu membuat mereka memutuskan untuk melakukan hal yang bodoh, aku tengking hari ini saat ini dalam nama Yesus Kristus. Biarlah setiap mereka mengalami pemulihan Tuhan, setiap mereka mengalami kemenangan, setiap mereka terlepas dari belenggu dosa itu. Receive the Holy Spirit di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anakmu, kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, ini anak-anakmu Tuhan, Kau dapati mereka hati yang mau kembali, Kau Tuhan tangkap hatinya, Kau rebut kembali, dan Kau jagai setiap mereka Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan bersama-sama dengan mereka, melewati setiap segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita semua. Bersama-sama katakan, amin. God bless you. Shalom saudara-saudara dan teman-teman semuanya. Pesan sederhana saat ini menyampaikan tentang fokuslah dengan Tuhan dan kebenarannya. Sebuah pesan sederhana, saat ini kita akan mendengarkannya. Matius 6 ayat 33 berkata demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Fokuslah dengan Tuhan dan kebenarannya. Dalam hidup kita, ketika kita pertama kali ke Tuhan, pasti fokus kita hanyalah Tuhan, 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 dan Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, kekristenan kita sudah cukup lama, kita mulai salah fokus, kita mulai salah arah. Kita bukan lagi tentang Tuhan, 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 tapi tentang Tuhan dan lain-lainnya. Iman kita mulai pudar. Tapi kita masih menjadi orang Kristen. Saudara-saudara,
dan teman-teman semuanya, fokuslah dengan Tuhan kembali dan kebenarannya. Tetapi cari dulu kerjaan Allah dan kebenarannya. Tuhan menyuruh kita, Tuhan menyampaikan kepada kita sebuah perintah, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. Tidak salah untuk hari ini kita bekerja, kita mengejar impian kita studi, kita melakukan sesuatu. Tidak salah dengan semua kegiatan itu. Tapi itu akan menjadi salah di mata Tuhan ketika bukan lagi Tuhan yang menjadi pusat dari segala sesuatunya, tapi yang menjadi pusat itu adalah kegiatan yang kita lakukan. Dan itu justru akan menyakiti hati Tuhan. Tuhan menginginkan kita sukses, tapi Tuhan tidak menginginkan kita binasa karena kesuksesan itu. Saudara-saudara dan teman-teman semuanya, Tuhan rindu hari ini untuk saya dan untuk kita semua, untuk kita menyadari bahwa kita harus kembali fokus lagi. Arahkan pandangan kita bukan lagi fokus tentang dunia ini, tapi tentang pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan nyatakan melalui firman-Nya dan melalui gerejanya. Poin pertama, jangan salah fokus sehingga berujung salah jalan. Amsal 14 ayat 12 berkata demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jangan salah fokus, saudara-saudara dan teman-teman semuanya, sehingga berujung salah jalan. Ketika kita sudah salah fokus, kita pasti akan salah jalan. Kita akan salah melangkah ketika detik di mana kita salah fokus, kita bukan lagi tentang Tuhan, tapi tentang lainnya. Maka detik kita melangkah satu langkah, kita akan salah menuju arah. Dan itu akan berujung apa? Itu akan berujung kita akan kehilangan arah dan mungkin sulit untuk berbalik. Bukan mustahil ya, tapi sulit untuk berbalik. Ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jangan sampai saudara-saudara dan teman-teman semuanya, ternyata setiap keputusan yang kita ambil di luar Tuhan, itu hanya mencelakakan kita. Ingat, Tuhan menginginkan kita menjadi anak Tuhan yang berkualitas dan berhasil dalam hidup ini. Yang mencintai Tuhan. Tapi jangan sampai hanya karena keberhasilan yang kita kejar, ternyata kita sedang menuju, yang kita kejar hanyalah kebinasaan. Kenapa? Karena kita melupakan Tuhan di tengah jalan. Karena kita meninggalkan Tuhan ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena itu, selagi kita menuju, kita terus dalam porus jalannya kehendaknya Tuhan, tetaplah terus membangun secara pribadi hubunganmu dengan Tuhan. Sambil kamu mengerjakan tugas tanggung jawabmu mau kita sebagai orang tua, mau kita sebagai anak, kita sebagai pelajar, kita sebagai pekerja, kita bahkan sebagai bos, lakukan bagian kita sebaik mungkin dan seberkualitas mungkin. Tapi ingat, tetaplah terus mencari Tuhan agar kita tidak salah fokus sehingga berujung kepada salah jalan. Poin kedua, taat dengan Tuhan dan firman-Nya. Ulangan 13 ayat 4 berkata demikian. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia dan kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Taat dengan Tuhan dan firman-Nya. Titik, tidak pakai koma. Kita harus taat dengan Tuhan. Apapun profesi kita. Mau kita seorang hari ini orang yang terjun dalam dunia entertainment kah? Kita sebagai apapun juga di dalam dunia ini. Satu hal, kita tetaplah anak Tuhan dan kita harus tetap tunduk dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Titik, tidak pakai koma. Apapun juga yang hari ini kita sudah capai, kita mau seorang bos kah, kita hari ini punya A, B, C, D. Satu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita harus tetap taat dengan Tuhan dan firman-Nya. Kita harus tetap taat dan tunduk dengan Tuhan. Apapun juga. Kenapa? Karena itu tidak bisa tergantikan. Kenapa? Karena kita harus sadari Tuhan tetaplah Tuhan. Allah tetaplah Allah. Dia adalah Raja dan tetaplah Raja. Kita harus menghargai Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah capek apa yang kita inginkan, justru kita meninggalkan Tuhan. Dan ya, kita akan tahu bahwa ternyata ketika kita meninggalkan Tuhan setelah kita mencapai sesuatu, ternyata kita sedang mempersiapkan jalan supaya kita menuju kepada maut. Tapi ada kabar baik. Kita bisa berbalik sebelum kita menuju ke maut itu. Sebelum kita sampai ke maut itu, kita bisa berbalik
saat ini ketika kamu mendengarkan pesan ini, berbaliklah. Dengan cara apa? Kembalilah fokus kepada Tuhan. Berdoa. Cari sebuah komunitas untuk hari ini kamu bisa dimuridkan. Kamu bisa diajar, dituntun. Sambil kamu juga mengerjakan tugas tanggung jawabmu. Sebagai bos, sebagai karyawan, sebagai pelajar, sebagai anak, orang tua. Maulah dimuridkan. Poin ketiga, hiduplah selalu dalam perkenanan Tuhan. Mazmur 37 ayat 23-24 berkata demikian. Ayat 23 berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24 berkata demikian. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Seperti lagu ayat ini, teman-teman. Hiduplah selalu dalam perkenanan Tuhan. Ini juga titik, nggak pakai koma. Kita harus tetap hidup dalam perkenanan Tuhan apapun yang hari ini kalian sedang kerjakan. Karena itu sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita berdoa dulu agar kita tahu apa yang Tuhan kenankan. Apakah Tuhan berkenan atau enggak gitu. Seringkali kan kita nggak langsung peka ya apakah ini Tuhan berkenan. Ya udah, kita berdoa, setelah itu kita lakukan dulu. Kalau kita masih bimbang ini berkenan atau enggak, kita lakukan dulu. Tapi pasti Tuhan akan berikan sebuah kode, Tuhan akan berikan sebuah kepekaan yang walaupun sedikit saja. Untuk kita, Tuhan bilang, oh aku berkenan, oh aku nggak berkenan. Asal apa? Asal kita terus mendekat, kita terus mencari Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Hiduplah selalu dalam perkenanan Tuhan, saudara-saudara dan teman-teman semuanya. Karena itu penting dalam hidup ini. Kita sebagai apapun status di dunia ini, sangat penting untuk kita selalu dalam perkenanannya Tuhan. Karena kenapa? Percuma kita mencapai segala sesuatu reputasi dalam dunia ini, tapi kalau kita kehilangan Tuhan. Tidak salah dengan pencapaian. Bersyukur, puji Tuhan, dengan kita bisa mendapatkan sebuah kesuksesan, kita bisa meraih impian kita. Tapi kalau pada akhirnya itu adalah Tuhan yang dikorbankan ketika untuk mendapatkan itu, untuk apa? Apa yang kita akan dapat tanpa dengan Tuhan, tapi berujung meninggalkan Tuhan ketika itu sudah capai, maka akan berujung lenyap. Mungkin gak langsung hilang ya, tapi akan waktu demi waktu seperti mengengat yang langsung menghabiskan setiap apa yang kita miliki. Kita tidak akan pernah tahu. Karena itu fokuslah kembali dengan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, teman-teman semuanya, Tuhan selalu inginkan kita semua untuk kita selalu mencari Dia. Kita selalu mencari perkenanannya. Tuhan itu mau loh berkomunikasi dengan kita. Tuhan itu mau loh untuk hari ini bertukar pendapat dengan kita. Tuhan itu gak selalu memaksakan kehendaknya dalam hidup kita. Tapi jauh lebih baik kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi Tuhan juga memberikan hak yang bebas kepada kita untuk kita mengambil sebuah keputusan. Kita mau pilih A atau B, C, D. Ketika kita berdoa, di situ artinya kita mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi ketika kita tidak berdoa, ya sudah, Tuhan tidak akan pernah memaksa kehendaknya. Sekalipun kehendaknya itu adalah jauh lebih baik, jauh lebih indah dari keputusan dan kehendak kita. Mungkin ketika kita ngambil sebuah keputusan dengan kehendaknya kita, mungkin awalnya indah, tapi jangan heran, ujungnya akan berakhir tidak indah. Tapi mungkin yang terjadi kehendaknya Tuhan, mungkin awalnya tidak seindah yang menjadi kehendaknya kita. Tapi jangan pernah heran dan terheran-heran nantinya kamu ketika kamu melihat ternyata ujungnya adalah indah dan itu akan bersifat tidak sementara. So, teman-teman, saudara-saudara sekalian, tetaplah fokus kepada Tuhan dan kebenarannya. Saya rindu untuk mendoakan kita semua malam saat ini. Kita sedang berdoa. Tuhan, aku berdoa bagi mereka satu persatu. Engkau Tuhan taruhkan setiap hati yang mau berbalik kepada Tuhan, setiap hati pikiran yang mau fokus lagi kepada Tuhan dan kebenarannya Tuhan. Hari ini Kau taruhkan hati mereka, hati yang mau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dan mencintai firman-Mu Tuhan. Hari ini buatlah fokus mereka berbalik lagi kepada Tuhan. Fokus mereka adalah fokus kembali lagi menyenangkan hati Tuhan dan mencari perkenanan Tuhan. Sungguh Tuhan, aku berdoa Bapa, biar Engkau Tuhan menjamah setiap hati yang keras, yang hari ini bimbang ragu. Engkau berikan keteguhan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan mengcover kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ini. Di dalam nama Yesus Kristus, hidup mereka, masa depan mereka, Engkau
pegang kendali ketika mereka mau berbalik dan fokus kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. God bless you.